Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok Kamis tanggal 24 April dan saham-saham yang akan kita bahas di sini diurutin aja sesuai judul. Tapi sebelum masuk ke materi, disclaimer ya, untuk keputusannya ada di tangan masing-masing. Langsung saja, yang pertama kita akan cek saham BBTN yang hari ini naik cukup tinggi, bahkan tadi itu sempat nyentuh level 1025 ya. 1030 harga tertinggi hari ini. Cukup tinggi sih untuk kenaikan Bank BTN. Open gap atas, jadi di awal market itu dibuka langsung hijau. Open gap atas, turun, nutup gap, kemudian naik. Kalau kita lihat historinya, semenjak nyentuh level terendahnya di 750-an waktu itu cukup bagus ya. Nggak ninggalin gap up. Jadi ya semoga aja kedepannya mulai bullish, semoga aja. Kalau secara teknikal hari ini close di 1010 itu coba ya kalau kita cari itu kayaknya area resistensi. Tadi naik mendekati area resistennya itu masih di 1030. Belum sempat breakout, koreksi turun ya, close di 1010. Cuman secara keseluruhan masih ditutup surplus 4%-an lebih. Nah, untuk saham BBTN emang secara valuasi sering kita cek ya, kalau di harga saat ini pun hitungannya masih cukup murah. Pairnya 4 kali ya, pairnya di bawah 5, berarti ya walaupun profitnya turun di tahun 2024, cuman rasio pairnya itu ya kecil, soalnya harganya makin turun kan. PBV-nya juga masih 0,4 di bawah 0,5, jadi secara valuasi ini under value ya untuk saham BBTN, walaupun udah naik lumayan tinggi dari harga terendahnya 700-an, cuman masih relatif murah ya. Ya mungkin tantangannya ini untuk saham BBTN ya programnya pemerintah sendiri ya yang mau membuat ribuan rumah untuk ya warga kurang mampu ya, itu mungkin bisa jadi apa ya, agak beresiko ya kalau misal terjadi kredit macet atau gimana ya. Kita lihat aja nanti ke depannya gimana ya untuk kebijakan dari pemerintah itu. Ya soalnya kalau bikin rumah ribuan kan butuh dana yang banyak juga ya, dan untuk bikin rumahnya itu kan butuh duit dulu kan buat beli materialnya. Ya kalau KPR-nya pakai Bank BTN ya nggak menutup kemungkinan juga bisa jadi pakai duit BBTN nggak sih? Ya mungkin buat teman-teman eh, yang punya analisa tersendiri bisa ditulis di kolom komentar ya mengenai program 1000 rumah, atau kemarin tuh kalau nggak salah malah 25.000 rumah ya untuk orang-orang yang tidak memiliki gaji, maksudnya yang berwirausaha itu, cuman nggak memiliki gaji tetap itu akan dibuatin rumah juga ya. Itu mungkin bisa jadi, nggak tahu itu sentimen positif atau negatif ya untuk BBTN, soalnya BBTN sendiri kan bank KPR, dan di harga saat ini secara valuasi emang sangat murah, masih cukup relatif murah banget malahan ya. Jadi ya disclaimer lah, semoga aja sih bisa break ya untuk minggu ini di atas 1030. Pantau aja 1030, kalau bisa break di atas ini cukup tinggi, resistnya ke ngejar 1200-an lagi, dan kayaknya sangat mungkin ya untuk BBTN ke 1200. Di harga 1200 pun juga hitungannya nggak terlalu mahal ya, masih relatif murah 1200 itu, jadi masih cukup berani lah kalau mau beli-beli ya. Cuman disclaimer ya, itu mungkin untuk kedepannya ya program dari pemerintah itu gimana. Oke, itu untuk saham Bank BTN. Untuk besok mungkin coba kita lihat dulu untuk transaksinya di BTN ya. Hari ini tanggal 23, aslinya net sell 5,6 M. Jadi di distribusi asing untuk hari ini BBTN. Terus siapa yang naikin? Kalau kita lihat di sini sebenarnya hari ini nggak ada yang akumulasi banyak ya. Market maker utamanya CC, YP, keduanya masih net buy ya. Cuman mereka scalping kan. Bisa jadi ini yang naikin saham BBTN. Rata-rata belinya untuk CC dan YP ada di 1006. Ini penutupannya di
10, jadi floating profitnya nggak terlalu gede sih. Ya mudah-mudahan besok bisa nguji resistennya lagi di 1030. Kalau belum bisa break di atas itu ya ada potensinya masih sideways kalau misal IHSG-nya bagus. Cuman kalau IHSG merah ya agak rawan koreksi sih. Oke, itu untuk saham BBTN kalau baru mau entry agak rawan sih ya. Kecuali bisa breakout ya, apalagi besok hari Kamis kemudian Jumat. Kalau misal Kamis itu belum bisa breakout, Jumatnya agak rawan koreksi. Soalnya ya kita tahu sendiri kalau dalam 1 minggu terakhir IHSG cenderung hijau, di hari Jumat ada bagian aksi taking profit ya. Jadi perlu hati-hati sih. Mungkin minggu depan ya bisa dipantau untuk BBTN. Ya, oke, mungkin seperti itu sih. Untuk besok masih pantau aja 1030. Itu untuk saham Bank BTN. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS ya. BRIS hari ini ada news tadi. Ini kalau kita cek di TradingView ada beberapa sentimen untuk BRIS ya. Dari segi beritanya, BSI luncurkan UWIS, apa ini? Platform digital untuk nasabah institusi. Berarti nasabah perorangan, institusi beda ya. Kemudian ini lagi news ada BSI siap luncurkan Muslim Consumption Index pertama di dunia. Wah, di dunia, pertama di dunia. Cuman nggak tahu ini nanti gimana ya. Ya, semoga aja sih kalau beritanya positif seperti ini bisa berdampak bagus untuk harga sahamnya besok. Ya, jadi bisa dipantau untuk BRIS untuk besok Kamis ya. BRIS. Dan untuk pendapatannya juga naik terus kan untuk saham BRIS, ya hitungannya pertumbuhan labanya cukup bagus walaupun secara valuasinya nggak murah-murah banget. Kalau untuk teknikalnya ini untuk saham BRIS, coba kita update ya untuk area support resistennya. Kita update. Untuk harga sekarang di 2790 itu lebih dekat ke resist ya. Resistennya terdekat ada di 2860, jadi mungkin untuk besok kalau hijau pantau aja area sini. Ya, kalau lihat histori juga beberapa kali mantul kan di area 2850, 2860, jadi kemungkinan ada potensi nguji resistennya ini untuk besok Kamis ya, pantau aja kalau bisa break di atas ini volumenya bagus ngejar 3040. Cuman kalau misal naik berat buat breakout malah koreksi mending diamankan aja. Misal teman-teman yang udah floating profit ambil di resist atau di harga yang lebih bawah ya. Namanya sih seperti itu tapi disclaimer coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini BRIS hari ini tanggal 23 April ya. Tanggal 23 April untuk saham BRIS ada yang akumulasi yaitu CC. CC-nya versi asing cukup banyak 21,2 M. Selain CC ada DX, KZ, LG ya untuk aslinya yang masuk. Kemudian yang keluar aslinya AK 11,4 M, YU 9,1 M. Cuman secara keseluruhan ini untuk saham BRIS aslinya hari ini masih net buy 17 M-an lebih, lumayan banyak. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, lokalnya net sell mesinnya akumulasi. Kayaknya ada potensi naik ya. Mudah-mudahan akan nguji resistennya ini, jadi pantau aja 2850, 2860 mungkin buat teman-teman yang mau taking profit, target price-nya terdekat di sini. Kalau bisa break, target price selanjutnya cukup tinggi 3040-an ya. Kalau melihat pendapatannya juga cukup bagus ini untuk saham BRIS, semoga aja bisa mulai bullish ya. Kalau kita lihat pendapatannya di tahun 2024 ketika bank-bank BUMN yang lain itu naiknya nggak terlalu tinggi, untuk saham BRIS cukup signifikan dari 5,7 triliun ke 7 triliun rupiah ya. Jadi naiknya masih cukup bagus untuk pertumbuhan profit saham BRIS ketika perbankan yang lain nggak terlalu tinggi ya. Ya positif sih, walaupun secara valuasinya nggak murah-murah banget, di harga saat ini PBV-nya 2,8. Ya, kalau lihat histori itu hanya relatif di bawah ya, soalnya biasanya kan di atas 4, cuman PER-nya 18 kali.
Kalau dibandingkan BBTN jauh ya. Cuman untuk prospek BRIS kayaknya lebih bagus. Kayaknya kita lihat aja. Itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan um, cek saham Arto yang hari ini ngegas cukup tinggi ya. Tadi itu naik kapan? Di awal market kayaknya enggak ya. Untuk resistnya masih di sini, masih atau kita coba update ya ini Fibonacci kapan, dah cukup lama kayaknya nggak kita bahas untuk saham Arto. Kita gunakan support di harga terendahnya waktu itu di 1240 ya. Ya. Untuk saham Arto hari ini naik, kemarin breakout, hari ini sempat koreksi dikit tadi ke 1720, cuman habis itu ngegas. Kalau misal Arto itu besok trennya bagus ya, kalau naik resistennya cukup tinggi di 1990 ya, dan supportnya juga cukup dalam di 1700. Jadi ini antara support sama resistennya sama-sama jauh ya, agak nanggung kalau mau entry, tapi disclaimer sih. Kalau kita lihat apakah ada potensi hijau untuk besok di awal market untuk saham Arto. Kalau kita cek di sini nilai transaksinya cuma 17 eman aja, jadi hitungannya ya belum terlalu gede. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Arto, hari ini tanggal 23 ada malahan didistribusi ya ini oleh CCOD. Asingnya sendiri net sell, asingnya net sell, untuk lokalnya pun juga OD jualan 1 eman yang nampung PP. Kalau kita lihat dari awal bulan ya, habis libur lebaran, BP terus masuk. Dan kalau kita perhatikan cenderung akumulasi ya BP versi lokal. Kalau secara keseluruhan sih ya ini BP diakumulasi. Cuman ya mungkin karena harganya emang udah di bawah aja ya. Secara histori kan ini udah di bawah banget untuk saham Arto. Jadi kalaupun rebound seperti beberapa waktu terakhir ini ya kayaknya ini sih apa ya, belum positif bullish ya. Mungkin nunggu koreksi dulu sih amannya. Kalau nge-HK agak beresiko, walaupun mungkin secara teknikal ada potensi naik nguji resistnya di 1990 untuk besok Kamis ya. Cuman ya kalau mau entry ini sih. Ya amannya mungkin kalau naik nunggu koreksi aja. Nanti kalau koreksi kemudian IHSG-nya bagus mantul naik, nah itu semoga aja potensi buat bullish secara teknikal ya. Jadi buat higher high dulu, turun higher low, nanti kalau naik break, nah itu mulai bullish. Semoga aja sih trennya seperti itu. Ya, cuman ini nggak koreksi-koreksi ya untuk saham Arto. Kemarin sempat sideways sih 2-3 hari, cuman habis itu naik. Ya mungkin buat patokan support resist ini aja sih. Supportnya di 1710 ya, 1700, dan resistnya di 1990. Itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita akan cek saham Telkom ya. Telkom hari ini juga naik lumayan 3%-an lebih. Untuk target price-nya masih di sini, untuk resistnya di 2700 kan ya, masih di 2700 sih. Ya semoga aja bisa nyentuh level ini untuk minggu ini. Misal untuk saham Telkom habis mendekati resist ini berat buat breakout ya, kalau mau sebagian diamankan disclaimer ya. Takutnya polanya masih sideways di harga atas ya, walaupun secara historis, secara valuasi relatif menarik ya untuk jangka panjang, cuman sayang floating profitnya misal gagal breakout dan terjadi koreksi. Kalau kita lihat di sini untuk transaksinya ya, untuk transaksi DLKM, jadi ini tanggal 23 asingnya masuk 19 eman. Kalau kita lihat lebih detail hari ini Telkom tanggal 23 April itu malahan ada yang distribusi yaitu BB ya, BB-nya asing, didominasi asing. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail keluar ya. Mungkin ini yang bikin harga saham Telkom hari ini naik lumayan tinggi, 3%-an lebih. Retailnya keluar, XI net sell 11 eman, YP net sell 7 eman, PD net sell 5,9 M, XL, NI net sell
Ya kalau melihat transaksi hari ini retail cukup banyak yang keluar, mudah-mudahan besok bisa naik dulu ya. Uji resistennya tadi, target price-nya di 2700 ya. Masih di 2700 ya, mungkin gini polanya, naik dulu nanti gagal breakout koreksi. Cuman kalau berhasil breakout dan ada yang jaga harga di area 2700-an ini, resisten selanjutnya target price-nya di 2820. Lihat IHSG-nya juga ya, IHSG-nya mulai bisa breakout ya, potensi untuk Telkom breakout juga gede. Apalagi udah relatif murah sih di harga sekarang. Oke, itu untuk saham Telkom ya. Selanjutnya kita akan cek saham ASII. Ini yang masih sideways ya harganya. Walaupun hari ini naik 1,69%, cuman secara garis besarnya masih cenderung konsolidasi. Jadi ini hitungannya belum naik sendiri untuk saham ASI. Sama Telkom ya, masih di bawah. Sedangkan untuk saham-saham utama yang lain udah pada rebound cukup tinggi. Ya nggak tinggi-tinggi banget sih. Cuman udah pada rebound lumayan ya. Dan untuk saham ASI hitungannya, ya ini valuasinya, kalau menurut saya sih paling menarik ya kalau secara valuasi. Pendapatannya masih terus bertumbuh sampai tahun 2024. Ini untuk saham ASI masih positif ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham ASI valuasinya juga relatif murah ya. Di harga saat ini PBV-nya di 0,9, ASI loh di bawah 1 kali. Kemudian PE-nya 5, ini yang menarik ya. PE-nya 5,7. Jadi ya rendah lah, PE-nya kecil itu sangat menarik. Apalagi ini cuma angka 5,7. Menarik ya, secara valuasinya menarik, pendapatannya juga terus bertumbuh dari tahun, kalau kita perhatikan malah dari tahun 2021 ya, dari tahun 2020, dari 2020 positif terus. Jadi turunnya itu ya 2020 pas COVID ya soalnya ya. Kemudian 2021 naik dari 20 triliun, 28 triliun, 23 triliun, dan 2024 kemarin 24 triliun. Jadi masih bertumbuh untuk pendapatan ASI. Market cap-nya di harga saat ini tuh 195 triliun ya. Ya ini kalau kita bandingkan dengan ekuitasnya 213, berarti lebih gede equity modal ASI dibandingkan market cap-nya. Jadi EBV-nya di bawah 1. Ya untuk saham segede ASI ya murah. Apalagi PE-nya kecil ya. Jadi menarik sih ini untuk jangka panjang. Yang penting sabar aja. Kalau misal belum terlalu rame ya kemungkinan masih di area sini-sini aja ya. Cuman kalau untuk jangka panjang sih positif ini. Ya, mudah-mudahan ya kalau nggak ada sentimen negatif aja. Kalau kita lihat teknikalnya untuk besok resistnya masih di 4860, break di atas 4860 ngejar 5000. Ya mungkin pantau aja level 4850 ya. Apalagi ini mungkin dalam waktu dekat mau bagi dividen. Kalau kita lihat tahun kemarin itu di bulan Mei, ini April, Mei ya, mungkin bentar lagi RUPS ya, dan semoga aja itu bisa jadi sentimen bagus untuk saham ASI bisa rebound. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham ASI, supportnya di 244720. Ya, ini support, ini resist. Ya, semoga aja bisa, ini sih polanya. Break di atas ini naik, break di atas 5000 ngejar 5200. Kayaknya buat ke 5200, 5400 ya harusnya nggak terlalu sulit ya untuk saham ASI. Misal IHSG-nya mulai uptrend. Oke, itu untuk saham ASI. Selanjutnya ini kita akan cek saham ICBP ya. Udah cukup lama nggak kita bahas ya untuk saham ICBP ini. Hari ini naik 2% lebih secara teknikal. 2-3 hari kemarin dijaga ya di atas supportnya 10.500. Hari ini naik close di 10.070, ditutup surplus 2,15%. Kalau misal ICBP ini bisa naik beberapa hari ke depan, ya ini target price-nya di 11.350-70-an ya. Kalau untuk swing kayaknya cocok sih untuk saham ICBP. Untuk scalpingan beberapa hari terakhir lumayan tinggi, volatilitasnya jadi cukup menarik. Untuk jangka panjang pun juga ya sebenarnya
fundamentalnya cukup kuat, tapi kayaknya ada saham yang lebih menarik sih ya kalau untuk jangka panjang. Soalnya untuk saham ICBP ini koreksinya nggak terlalu dalam kan, hitungnya nggak terlalu dalam. Lebih menarik saham sektor perbankan utama ya. Cuman disclaimer sih yang suka untuk saham ICBP, fundamental cukup kuat, tapi ya ini kalau mau cari aman sih cukup aman sih masuk di ICBP. Kalau kita lihat untuk transaksinya, hari ini untuk saham ICBP. Tanggal 23 April ya. Ini kalau lihat transaksinya sih ada yang nampung, yang distribusi ZP versi aslinya distribusi ya. Hari ini cukup banyak loh distribusinya, hati-hati. ZP Netcell 39M, BB, CC, AK versi asing Netcell. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Cuman lokalnya ini yang nampung lumayan ya, lumayan banyak. Biasanya nampung 41M, kemudian DR nampung 23,4M. Kalau kita perhatikan antara nilai transaksi sama net, kayaknya itu nggak beda jauh. Jadi kemungkinan ini akumulasi ya untuk CC sama DR. Kemudian retail juga sebagian keluar, mungkin itu juga yang bikin harga sahamnya naik. XL, Netcell, XI, Netcell, walaupun setelah nilai nggak terlalu gede-gede banget ya. Ya mungkin untuk saham ICBP ini secara keseluruhan Netcell 57M untuk hari ini aja. Jadi lumayan banyak sih asing keluar di akumulasi lokal. Kalau kita cek dari awal bulan ini, ZP versi asing udah Netcell 133M. Ya, seperti tadi itu, mungkin untuk besok sih, selama nggak jebol aja di bawah 10.500 ini mudah-mudahan aman ya. Oke, menurut saya sih kayaknya ada potensi sideways untuk besok lihat transaksi hari ini. Ya kalau naik bagus ya. Itu untuk saham ICBP pantau aja 10.500 ya. Semoga nggak jebol, dan kalau naik target price-nya lumayan tinggi. Tapi kemungkinan untuk swing ya kalau langsung ngegas ke 300-an kayaknya agak berat ya. Oke, itu untuk saham ICBP. Selanjutnya kita akan cek saham AMRT. AMRT hari ini naik cukup tinggi, bahkan tadi itu sempat ini ya. Udah bisa dihapus ini stop nganu nih. Fibonacci-nya ya. Kemarin-kemarin nggak bisa. Kita cari area support sama resist untuk saham AMRT. Untuk resistennya di sini ini mendekati resistensi. Untuk besok pantau aja 2070 ya, itu resisten terdekatnya. 2070 atau coba kita pakai support yang paling bawah ya. Kalau di sini di 2180-an, kayaknya lebih cocok di sini ya. Nah, pantau aja level ini. Cukup tinggi sih. Coba kita lihat transaksinya, soalnya sentimennya kurang bagus ya untuk saham AMRT ini. Kalau misal pendapatannya berkurang nggak, nanti kita akan cek AMRT. Apalagi daya beli masyarakat kita menurun, jadi ya itu yang bikin harga sahamnya gak ikutan turun. Kalau kita lihat juga hari ini tanggal 23 April secara keseluruhan ada yang akumulasi sih, yaitu TP 21,1M. Mungkin ini yang bikin harga sahamnya hari ini rebound naik ya. TP-nya versi asing, cuman sebagian asing masih distribusi. BK Netcell 11,5M. Untuk lokalnya sendiri sebagian retail keluar sih, EP, YP, NI, XL, XI, ya ini Netcell. Jadi retailnya keluar, harga sahamnya naik ya. Kalau kita lihat di sini untuk saham AMRT di harga sekarang ini pendapatannya turun ya untuk tahun 2024 ini 3,1 triliun. Di tahun 2023 3,4, jadi mengalami penurunan, walaupun hitungannya sih ya masih cukup gede
gede ya kalau kita bandingkan tahun 2022 ke bawah. Jadi hitungannya ya menarik sih buat dipantau ya. Yang bikin nggak menarik nih, pair-nya gede 36 kali, kemudian PBV-nya 5 kali. Jadi hitungannya ya nggak murah. Eh, Hitungannya nggak punya hutang ya. Ya punya hutang, cuman cash-nya cukup banyak. Jadi kalau cash lebih gede daripada utang, ya positif ya. Maksudnya eh, sangat sehat untuk neraca keuangannya ya, untuk balance sheet-nya cukup bagus ya. Kalau misal cash-nya dipakai buat bayar hutang, masih punya cash 2,9 triliun. Kalau kita lihat lagi ke bawah, dividend yield-nya juga sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya. Kayak rasionya cuma 37% untuk tahun terakhir, tahun kemarin. Kemudian yield-nya 1,4 yield, dividend yield. Jadi hitungannya nggak terlalu gede sih. Ya apa ya yang menarik? Ya mungkin buat teman-teman yang suka untuk saham AMRT ini, ya besok sih ini ya agak nanggung juga kalau mau entry, tapi disclaimer ya. Amannya untuk trading atau swing dulu mungkin ya. Kalau untuk swing target price-nya di 2180. Tapi lagi disclaimer ya. Oke, itu untuk saham AMRT. Selanjutnya kita akan cek saham Java. Java yang hari ini tadi sempat turun nguji area support, agak was-was ya. Sempat hijau dulu di sesi pertama ya. Di awal-awal market itu sempat hijau untuk saham Java, cuman di sesi kedua koreksi turun bahkan sampai merah, cuman di close market itu diangkat naik di atas supportnya 1700 ya. Masih aman sih kalau misal besok nggak jebol aja. Fundamentalnya cukup solid ya untuk Java, kita tahu sendiri fundamentalnya cukup kuat. Trennya juga hitungannya cukup kuat ketika saham-saham IHSG yang lain pada longsor, rontok, hitungannya untuk saham Java naik ya. Masih bullish dengan sendirinya, bukan ya maksudnya banyak kan untuk saham yang floating di market yang diperjualbelikan itu banyak. Jadi ini bagus sih untuk mekanisme marketnya bagus ya. Maksudnya bukan saham gorengan, bukan saham kayak yang Tuan brand itu beda ya. Untuk saham Java lebih natural lah untuk kenaikannya, untuk bid over-nya cukup bagus. Jadi ya semoga aja masih bagus ya ke depannya. Ya mungkin pantau ini masih 1.700, semoga aja nggak jebol. Ternyata habis bagi dividen terjadi trap, dan trapnya nemen ya, lebih gede ya, dividennya cuma 70, trapnya sampai ke 1.700-an kemarin. Jadi ya lumayan menarik sih sebenarnya buat dipantau, soalnya ini secara technical bullish dan koreksinya udah cukup dalam. Kalau misal masih bisa bertahan di atas 1.700, mudah-mudahan bisa mulai hijau. Target price-nya di 1920, lumayan tinggi ya resistennya. Dan supportnya ya masih pantau 1.700, jebol di bawah itu wait and see, jangan buru-buru buat average down kalau nggak mau cut loss ya. Atau kalau nggak mau keluar, jangan buru-buru buat average down aja. Soalnya kalau misal jebol 1.700, dalam supportnya di 1.500-an. Itu untuk saham Java. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. AMMN gagal bertahan ya di atas 7.000 hari ini. Close di 6825 merah ya. Ya wajar sih koreksi. Ya koreksi wajar tuh pas hijau-hijau terus itu malah nggak sehat untuk grafiknya ya. Jadi kalau merah gini sekali dua kali wajar. Ya mudah-mudahan koreksi wajar ya, seperti Antam sama MDKA, mudah-mudahan ini juga mereka koreksi wajar. Gagal breakout turun. Kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini AMMN tanggal 23 net buy 3,5 M untuk asingnya. AMMN hari ini tanggal 23 secara keseluruhan didistribusi oleh CC 30 M-an, cukup gede ya distribusi AMMN hari ini. Jadi untuk besok sih mending wait and see aja ya, apalagi kalau misal merah. Ya kalau merah wait and see aja. Kira-kira kalau turun ke harga berapa kita pantau, ya ini sih kalau turun support terdekannya di 6.500 ya, pantau aja 6.500 untuk
besok 6.500 ya, 6.500. Tebal 6.500, tunggu di 6.150. Oke, kalau emang trennya mulai bullish ya, kemungkinan polanya kalau nggak gini, ya gini. Mantul di area support yang 6.500 atau enggak yang di 6.150. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham AMMN. Hari ini didistribusi, jadi untuk besok di awal market jangan buru-buru entry, apalagi kalau misal merah. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro yang hari ini juga koreksi ya, cuman masih di area 1850 ya. Jadi di supportnya ini close di sini ya. Semoga aja besok langsung hijau. Jadi hari ini koreksi wajar. Open gap atas tadi ya untuk saham Adaro, naik dikit dan turun di area supportnya 1850. Secara trennya masih bearish ya. Jadi kemarin naik, kalau emang cuma technical rebound aja ya hati-hati ya kalau bearish gini polanya turun. Besok lihat di awal market secara teknikal, kalau hijau target price-nya 2070 kalau untuk swing. Cuman kalau merah ya balik lagi ke 1570 untuk supportnya. Kalau kita lihat untuk transaksinya untuk saham Adaro, hari ini aslinya net sell cukup banyak, 40 M ya, gede. Kalau kita lihat lebih detail, KI terus masuk, cuman hari ini 11,1 M aja. Retail juga terus masuk, XL, NI, XI masuk. Dan distribusi CC, YU ya, CC-nya ini cukup banyak broker asing pada keluar, YU, BK, ZP, AK, KZ ya, aslinya net sell, lokalnya nampung, retail juga nampung. Jadi nggak bagus untuk transaksinya. Kalau besok merah sih, kalau misal floating loss-nya nggak terlalu banyak, nggak ada salahnya buat sebagian ya mending di-cut aja ya. Tapi disclaimer sih, kalau untuk jangka panjang ya, kembali lagi keputusan di tangan masing-masing. Kalau langsung merah jangan buru-buru masuk aja, mungkin seperti itu. Oke, itu untuk saham Adaro. Selanjutnya kita akan cek saham Indika Energi yang hari ini masih hijau. Kemarin tuh ngegas ya, hari ini open gap atas. Hari ini langsung open di 1600 loh. Dia naik dan turun Indika Energi. Coba kita cek ya untuk transaksinya hari ini gimana. Untuk Indi hari ini tanggal 23, ini kita bisa lihat bareng-bareng ya. Hitungannya sih nggak ada yang masuk dengan jumlah yang banyak. Market maker utamanya CCYP, keduanya net sell. Dan retail masuk, PD, XL, XI masuk. Mereka rata-rata belinya di 1580-an ya. 1580-an berarti posisinya floating loss yang hari ini masuk. Rata-rata ya, nggak semuanya mungkin. 1580-an di sini ya. Jadi kalau besok merah hati-hati, apalagi ini gap up-nya lumayan lebar ya. Jadi kiraan teman-teman yang entry habis open gap atas itu sampai nyangkut, pertimbangannya apa mungkin bisa ditulis di kolom komentar ya kalau ada sentimen yang cukup bagus untuk saham Indi. Cuma secara teknikal sih agak rawan turun tutup gap untuk besok ya. Kalau melihat hari ini candlenya merah dan cukup banyak retail yang masuk. Gap atas turun, mungkin kalau mau entry nunggu habis nutup gap ya, turun habis nutup gap mungkin sampai ke 1380-an, itu bisa lihat bid offer-nya. Kalau ada tanda-tanda pullback naik ya itu kalau mau entry sih. Tapi disclaimer ya, ini kelasnya pas di support 1515 itu area support. Jadi kalau besok merah tunggu di area sini aja 1380. Tapi kembali lagi disclaimer ya. Itu untuk saham Indi. Mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.